Bismillah, alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat inspiratifku? Semoga baik, selalu bahagia, sehat walafiat dan sukses penuh semangat. Di perjumpaan kita ini, saya akan mengkisahkan tentang dua jalan pilihan kehidupan, berakhir di dua takdir yang dipilih. Sobatku tercinta, terlebih dahulu saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran, yaitu, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Hidup adalah pilihan. Allah Ta'ala telah memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalannya, jalan kebaikan yang penuh berkah atau jalan kesesatan yang menipu. Dua keluarga muda di Pulau Jawa menjadi cerminan nyata bagaimana pilihan-pilihan ini menentukan nasib mereka di dunia dan akhirat. Ilham dan Aisyah adalah pasangan muda yang membangun rumah tangga dengan niat mencari ridha Allah. Sejak awal pernikahan, mereka berjanji untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Mereka tinggal di rumah sederhana di sebuah desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ilham bekerja sebagai guru ngaji di pesantren, sementara Aisyah membantu perekonomian keluarga dengan membuat kue tradisional yang dijual ke warung-warung. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka selalu merasa cukup dan bahagia. Setiap pagi, rumah mereka dipenuhi dengan suara bacaan Al-Quran. Setiap malam, mereka duduk bersama, berbicara tentang impian dan harapan, sambil saling menguatkan dalam menghadapi ujian hidup. Aisyah, kita mungkin tidak kaya secara harta, tapi aku yakin selama kita dekat dengan Allah, hidup kita akan selalu berkah, kata Ilham suatu malam. Aisyah tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Aku tidak pernah menginginkan kemewahan, Mas. Aku hanya ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hidup mereka sederhana, tapi hati mereka dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di sisi lain, keluarga Reza dan Nadia menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Mereka adalah pasangan muda yang sejak awal pernikahan sudah terbiasa dengan kemewahan. Reza adalah seorang pengusaha muda yang sukses, sementara Nadia adalah influencer media sosial yang sering memamerkan gaya hidup glamor. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di pusat kota, dengan mobil sport di garasi dan perabotan mahal di setiap sudut ruangan. Hidup mereka penuh dengan pesta, liburan ke luar negeri, dan pergaulan dengan orang-orang kaya. Namun, di balik kemewahan itu, ada kekosongan yang semakin terasa. Setiap malam, mereka lebih sering sibuk dengan ponsel masing-masing daripada berbincang satu sama lain. Reza semakin tenggelam dalam urusan bisnisnya, sementara Nadia sibuk mengejar validasi dari ribuan pengikutnya di media sosial. Reza, kapan terakhir kali kita benar-benar menghabiskan waktu bersama? Tanya Nadia suatu malam, suaranya penuh kekecewaan. Reza hanya menatapnya sekilas sambil terus mengetik di ponselnya. Kita selalu bersama, kan? Apalagi yang kamu mau? Nadia menggila napas. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa hidupnya yang penuh gemerlap ini justru terasa hampa. Mereka memiliki segalanya, tapi tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Dua keluarga ini telah memilih jalan mereka masing-masing. Ilham dan Aisyah membangun rumah tangga di atas pondasi keimanan, sedangkan Reza dan Nadia mengejar dunia tanpa batas. Namun, kehidupan adalah ujian. Akankah Ilham dan Aisyah tetap bertahan dalam kesabaran? Akankah Reza dan Nadia menyadari kekeliruan mereka sebelum terlambat? Waktu terus berjalan, dan kehidupan dua keluarga ini mulai menghadapi berbagai ujian yang menguji keimanan dan prinsip yang mereka pegang. Keluarga Ilham dan Aisyah, kesabaran yang berbuah manis. Suatu hari, Ilham mendapat kabar buruk. Pesantren tempat ia mengajar mengalami kesulitan keuangan dan terancam tutup. Ini berarti gajinya sebagai guru ngaji pun ikut terdampak. Dalam situasi sulit ini, Ilham dan Aisyah hanya bisa berserah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan, Mas?
Tanya Aisyah dengan nada khawatir. Kita tetap berusaha, tetap berdoa. Rezeki datang dari Allah, bukan dari manusia, jawab Ilham dengan penuh ketenangan. Untuk membantu perekonomian keluarga, Aisyah mulai membuat kue dan menjualnya di warung dekat rumah. Ilham, di sela-sela mengajar, mencoba berdagang buku agama secara online. Meski hasilnya tidak seberapa, mereka tetap bersyukur dan terus berusaha. Tak lama setelah itu, datanglah pertolongan Allah dengan cara yang tak terduga. Seorang donatur yang melihat perjuangan Ilham dan pesantrennya memberikan bantuan besar. Pesantren pun bisa terus berjalan, bahkan semakin berkembang. Aku selalu percaya, selama kita berpegang pada petunjuk Allah, pasti akan ada jalan, kata Ilham kepada Aisyah sambil tersenyum. Dalam rumah tangga mereka, kesulitan justru semakin mempererat ikatan cinta. Mereka semakin saling mendukung, saling menguatkan, dan tak pernah lupa bersyukur dalam setiap keadaan. Keluarga Reza dan Nadia, kejatuhan yang tak terhindarkan. Sementara itu, kehidupan Reza dan Nadia mulai mengalami guncangan besar. Reza yang semakin sibuk dengan bisnisnya mulai jarang pulang. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan rekan-rekan bisnis yang mengajaknya berpesta dan bersenang-senang. Uang memang terus mengalir, tapi ketenangan semakin menjauh dari rumah tangga mereka. Suatu malam, Nadia melihat berita bahwa bisnis Reza tersandung kasus pencucian uang. Kepanikan melandanya. Ia segera menelepon suaminya, tetapi tidak diangkat. Saat Reza pulang ke rumah dengan wajah kusut, Nadia langsung menghampirinya. Apa benar berita itu, Reza? Tanyanya dengan nada tinggi. Reza menghela napas panjang. Aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir. Tidak, Reza. Aku sudah capek hidup begini. Kita selalu mengejar kemewahan, tapi hati kita kosong. Aku tidak mau terus hidup dalam kebohongan. Namun, bukannya berubah, Reza justru semakin larut dalam dunia hitamnya. Ia mencoba menyelamatkan bisnisnya dengan cara-cara kotor, berhutang ke rentenir, bahkan menjual aset-aset mewahnya. Hidup mereka yang dulu dipenuhi kemewahan kini berubah menjadi penuh tekanan. Suatu hari, Nadia menemukan bukti perselingkuhan Reza. Hatinya hancur. Aku mencintaimu, Reza, tapi aku tidak bisa hidup seperti ini, katanya dengan mata berlinang air mata. Reza hanya terdiam. Keegoisannya selama ini telah membuatnya kehilangan segalanya. Kepercayaan istri, kebahagiaan rumah tangga, dan kini bisnisnya pun diambang kehancuran. Dua keluarga ini semakin jauh dalam perjalanannya. Ilham dan Aisyah terus melangkah dalam cahaya Allah, sementara Reza dan Nadia semakin terjerumus dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan dua keluarga ini semakin memperlihatkan perbedaan nasib yang nyata. Keluarga Ilham dan Aisyah, berkah yang mengalir. Kesabaran dan keteguhan hati Ilham dan Aisyah akhirnya berbuah manis. Usaha Kessel Mereka berkembang pesat. Kue buatan Aisyah semakin banyak peminatnya, bahkan mulai dijual di beberapa toko besar. Ilham, yang tetap istiqomah dalam dakwah, kini dipercaya untuk memimpin pesantren yang lebih besar. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang santun, berilmu, dan penuh kasih sayang. Rumah mereka, meskipun tidak sebesar istana, selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Suatu sore, saat mereka duduk bersama menikmati teh hangat, Ilham menatap Aisyah dengan penuh cinta. Kita mungkin tidak punya banyak harta, tapi aku merasa menjadi orang paling kaya di dunia ini karena memiliki keluarga seperti ini, katanya. Asia tersenyum, matanya berkekakaka. Kekayaan sejati bukanlah jumlah harta, tapi ketenangan hati dan keberkahan hidup, Mas. Hidup mereka di dunia berjalan dalam ketenangan dan kebahagiaan, dan mereka berharap bisa bersama hingga ke akhirat dalam rahmat Allah. Keluarga Reza dan Nadia,
penyesalan yang terlambat. Sementara itu, kehidupan Reza semakin hancur. Hutangnya menumpuk, bisnisnya bangkrut, dan teman-teman yang dulu selalu ada di sekelilingnya menghilang satu persatu. Rumah mewahnya disita ban, mobilnya terjual untuk melunasi hutang, dan kini ia hidup dalam keterpurukan. Nadia, yang dulu selalu memamerkan kebahagiaannya di media sosial, kini hidup dalam kesepian. Setelah melihat perselingkuhan Reza, ia memutuskan untuk meninggalkannya. Perceraian mereka menjadi sorotan, dan ia kehilangan banyak pengikut serta pekerjaan sebagai influencer. Suatu malam, dalam keadaan mabuk dan putus asa, Reza duduk sendirian di sebuah kamar kos kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia menatap ke langit-langit. Ya Allah, aku telah menyia-nyiakan hidupku. Aku mengejar dunia dan mengabaikan MU. Sekarang aku kehilangan segalanya. Tapi masihkah ada kesempatan bagiku untuk kembali? Sementara itu, Nadia yang juga berada dalam keterpurukan mulai merenung. Ia teringat betapa dulu ia sering menolak ajakan ibunya untuk sholat, betapa ia lebih sibuk mencari validasi dunia daripada mencari ridha Allah. Dengan hati yang hancur, ia mengambil wudhu dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bersujud dengan penuh penyesalan. Akhir yang berbeda. Ilham dan Aisyah terus hidup dalam ketenangan hingga akhir hayat mereka. Mereka wafat dalam keadaan husnul hatimah, meninggalkan warisan ilmu dan keteladanan yang terus dikenang. Sementara itu, Reza meninggal dalam keadaan tragis, sendirian, miskin, dan penuh penyesalan. Kemewahan yang dulu ia banggakan tak mampu menyelamatkannya dari kesengsaraan dunia, apalagi akhirat. Nadia, yang akhirnya menyadari kesalahannya, mencoba memulai hidup baru dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengenakan hijab, meninggalkan kehidupan glamor, dan mulai mencari ketenangan dalam ibadah. Naaman. Bayang-bayang masa lalunya tetap mengentunya. Kesimpulan, dua keluarga ini memulai perjalanan dengan jalan yang berbeda, dan mereka menuai hasil dari pilihan mereka. Ilham dan Aisyah membangun rumah tangga atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan insya Allah di akhirat. Sebaliknya, Reza dan Nadia yang dulu mengejar kesenangan dunia tanpa batas akhirnya harus merasakan kehampaan dan penyesalan yang tiada tara. Sahabat inspiratifku, dari kisah yang saya sajikan ini, ada beberapa hikmah dan pelajaran untuk kita petik, yang diantaranya, hidup yang penuh keberkahan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Kemewahan dunia tidak akan pernah cukup jika hati tidak diisi dengan keimanan. Jalan kembali kepada Allah selalu terbuka, tapi jangan menunggu hingga semuanya terlambat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, setelah peristiwa tragis yang menimpa Reza, dunia Nadia berubah total. Ia tidak lagi dikelilingi oleh sorotan kamera dan pujian dari para pengikutnya di media sosial. Kini, ia menjalani hidup dalam kesunyian, hanya ditemani oleh penyesalan dan bayang-bayang masa lalu. Sejak kematian Reza, Nadia mulai mencari makna hidup yang sesungguhnya. Awalnya, ia masih dihantui ketakutan, takut dicemooh karena perubahan dirinya, takut kehilangan gaya hidup yang dulu ia banggakan, takut menghadapi kenyataan bahwa semua yang ia kejar selama ini hanyalah fata morgana. Namun, suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita tua di sebuah masjid kecil. Wanita itu memandangnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Anakku, tak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Ia Maha Pengampun. Sekarang, kau hanya perlu melangkah." Kata-kata itu menusuk hatinya. Malam itu, ia sujud lama dalam syalatnya, menangis seperti anak kecil yang meminta perlindungan kepada ibunya. Sejak saat itu, Nadia berusaha memperbaiki diri. Ia menutup auratnya, menghapus semua foto-foto lamanya yang dulu penuh dengan kesombongan, dan mulai berbagi kisah hijrahnya dengan orang lain.
Ia belajar agama dari nol, mengikuti kajian-kajian Islam, dan berusaha menebus kesalahannya dengan membantu sesama. Namun, jejak masa lalu tidak begitu saja hilang. Banyak orang mencibirnya, menganggap hijrahnya hanya sekadar pencitraan. Beberapa teman dekatnya pergi, tidak lagi menganggapnya bagian dari mereka. Tapi Nadia tetap bertahan. Aku tak peduli lagi dengan penilaian manusia. Aku hanya ingin hidup dalam ridha Allah, gumamnya dalam hati. Sementara itu, kehidupan Ilham dan Aisyah terus berjalan dalam keberkahan. Anak-anak mereka tumbuh menjadi penghafal Al-Quran, dan pesantren yang mereka kelola semakin berkembang. Suatu hari, seorang wanita datang ke pesantren itu. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, wajahnya terlihat damai meski ada sisa kesedihan di matanya. "Apa benar ini pesantren Ustaz Ilham?" tanyanya pada seorang santri. "Iya, Bu. Silakan masuk." Wanita itu adalah Nadia. Ia datang bukan untuk mencari belas kasihan, tetapi untuk mencari ilmu dan ketenangan. Ketika Ilham dan Aisyah melihatnya, mereka terkejut. Nadia yang dulu dikenal sebagai ikon kehidupan glamor kini duduk di hadapan mereka dengan penuh ketundukan. "Aku ingin belajar, Ustaz. Aku ingin menebus kesalahan yang telah aku lakukan," katanya dengan suara lirih. Ilham tersenyum. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Selama kau benar-benar ingin berubah, Allah akan membuka jalan." Sejak hari itu, Nadia sering datang ke pesantren untuk belajar. Ia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam kemewahan dunia, tetapi dalam keikhlasan hati untuk mendekat kepada Allah. Hidup memang menawarkan banyak jalan, dan setiap orang bebas memilih. Ilham dan Aisyah memilih jalan yang penuh berkah sejak awal, dan mereka merasakan hasilnya. Sementara Nadia, meskipun tersesat jauh, akhirnya menemukan jalan pulangnya. Namun, tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Reza yang menghabiskan hidupnya dalam kesombongan dunia tidak sempat kembali sebelum ajal menjemput. Hikmah dari kisah ini, hidup adalah tentang pilihan. Jika kita memilih jalan yang benar, Allah akan memberkahi hidup kita. Dunia ini hanya sementara. Kemewahan, popularitas, dan harta tidak akan berarti jika tidak digunakan untuk mencari ridha Allah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, tapi jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Di akhir hayatnya, Ilham dan Aisyah meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, dikelilingi anak-anak yang syalih dan syalihah. Nadia, meskipun terlambat menyadari, tetap berusaha menebus masa lalunya dengan kebaikan. Dan di suatu tempat, Reza hanya bisa menyesal dalam keabadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.